Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Perkenalkan nama Ibu Najwa. Ibu merupakan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melaksanakan program penguatan profesional keguruan di SDN 1 Negeri Kidul. Dalam kesempatan ini, Ibu akan membersamai anak-anak dalam pembelajaran IPA kelas 5 di bab 3, magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Seperti yang tertera di judul, pada video ini kita akan membahas topik B mengenai bagaimana cara mendapatkan energi. Berdasarkan materi yang akan dipelajari, maka tujuan pembelajaran kita yakni kalian akan dapat mendeskripsikan apa itu energi listrik dan juga pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian akan mengetahui bagaimana listrik diproduksi dan juga dialirkan. Serta kalian akan mencari tahu ragam jenis pembangkit listrik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selanjutnya, kita sama-sama nyanyikan lagu nasional yaitu Bangun Pemudi Pemuda. Oke anak-anak, karena pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kelistrikan, maka topik pembahasan kita akan mencakup mengenai pengertian energi listrik, sumber listrik searah dan dua arah, serta tegangan listrik pada rangkaian listrik. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai energi listrik. Kira-kira adakah yang sudah mengetahui apa itu energi listrik? Coba sekarang kalian perhatikan lingkungan sekitar. Ada benda apa saja yang membutuhkan energi listrik? Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari suatu tempat ke tempat lainnya. Energi listrik juga merupakan salah satu bentuk energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya energi listrik dan teknologi-teknologi tertentu membantu kita menjalani berbagai aktivitas, seperti belajar, memasak, membersihkan rumah, berkomunikasi, berpergian, dan sebagainya. Lalu, energi listrik itu berasal dari mana ya? Anak-anak, energi listrik itu berasal dari sumber listrik. Terdapat dua jenis sumber listrik, yaitu sumber listrik searah dan juga sumber listrik dua arah. Seperti yang baru saja Ibu katakan, bahwa sumber energi listrik ada yang searah dan juga ada yang dua arah. Sumber listrik satu arah dapat kita sebut sebagai DC atau direct current.
Sedangkan sumber listrik dua arah dapat kita sebut sebagai AC atau alternating current. Untuk contoh AC, yaitu seperti baterai, sebagai sumber arus listrik searah yang digunakan untuk memfungsikan ponsel pintar, komputer jinjing, senter, lampu kendaraan, dan sebagainya. Adapun sumber arus listrik dua arah yang dapat kita temukan yaitu dari pasokan PLN. Biasanya digunakan untuk memfungsikan peralatan elektronik seperti kulkas, televisi, lampu, pompa air, kompor listrik, penanak nasi, pencampur, dan masih banyak lagi. Sumber arus listrik dua arah dapat digunakan sebagai sumber untuk mengisi baterai. Ada perangkat elektronik tertentu yang digunakan untuk mengubah sumber arus listrik dua arah menjadi sumber arus listrik searah. Contohnya, ketika kita mengisi daya baterai ponsel pintar, laptop, atau perangkat elektronik portable lainnya. Sumber arus listrik dua arah bisa kita peroleh dari penyedia pasokan listrik seperti PLN atau perusahaan listrik negara. PLN memiliki pembangkit listrik di berbagai daerah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di seluruh negeri. Pembangkit listrik merupakan sebuah pabrik atau tempat yang berfungsi mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Jenis pembangkit listrik ini pun beragam bergantung proses konversi energi listrik yang terjadi. Bila kalian perhatikan, energi listrik bisa diperoleh dari stop kontak yang ada di rumah atau bangunan. Stop kontak ini akan terhubung dengan kabel milik PLN yang sering kalian temui di pinggir-pinggir jalan tertentu. Jika ditelusuri, kabel-kabel ini akan terhubung dengan gardu-gardu listrik. Gardu-gardu tersebut akan mendapatkan pasokan energi dari pembangkit listrik. Jadi, kabel-kabel listrik inilah yang digunakan untuk mengalirkan energi listrik ke gedung, bangunan, sekolah, dan rumah kalian. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenis pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, dan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Anak-anak, kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Di dalam sebuah rangkaian listrik, pasti memiliki suatu tegangan listrik. Apa ya tegangan listrik itu? Tegangan listrik merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam sebuah rangkaian listrik. Tegangan listrik ini dapat dilambangkan dengan huruf V yang mengartikan volt. Alat pengukur tegangan listrik disebut dengan voltmeter. Nah, anak-anak, kita harus lebih hati-hati nih ketika menggunakan listrik bertegangan tinggi. Misalnya, ketika menggunakan listrik di rumah, ketika menggunakan aki bertegangan tinggi seperti aki mobil, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, itu dia pembahasan kita hari ini. Jadi, apa nih yang dapat kita simpulkan hari ini? Oke, yang pertama mengenai pengertian energi listrik, yang mana energi listrik adalah salah satu bentuk energi yang terjadi akibat adanya pergerakan muatan. Yang kedua mengenai sumber energi listrik. Pada umumnya, energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari didapatkan dari pembangkit tenaga listrik yang disalurkan melalui kabel-kabel. Dan yang terakhir, dengan adanya energi listrik ini dapat digunakan untuk membuat berbagai peralatan elektronik berfungsi. Coba dicek alat elektronik apa aja nih yang ada di rumah kalian. Oke, tibalah kita di penghujung pembelajaran. Good job please. GOODJOB. Good job, good job. Good job, good job. Oke anak-anak. Nah, anak-anak, tak bosan nih Ibu untuk mengingatkan agar kalian selalu rajin membaca buku dan banyak mencoba hal-hal baru. Karena dari sanalah kita akan mendapatkan banyak pengetahuan. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian anak-anak dalam pembelajaran kali ini. Dengan begitu, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.